Makanya pada saat budaya dijadikan sebagai sebuah pedoman, dijadikan sebuah ajaran, dijadikan sebagai prinsip, dijadikan sebagai ideologi kehidupan, maka ini akan menciptakan ritualitas kulit hanya ornamen, biasanya begitu ya. Dan ini menghilangkan kreativitas biasanya yang karena nggak bisa dikreatifi, nggak bisa. Kalau budaya itu nggak bisa dikreatifi, nek dikreatifi jadi bid'ah kan gitu. Saat sudah disepakati bahwa konstitusi Mojopahit itu begini, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, ayo kita melestarikan budaya Mojopahit ini kan gitu. Kemudian kita ingin kreatif, ya jangan gitu-gitu terus lah, ayo kita kreatif. Ini nggak bisa, ya berarti harus membuat kesepakatan baru ya. Ini membuat Jabul Masail begitu ya, kita musyawarah membuat hukum, katakanlah demikian. Apakah Mojopahit terima kalau budayanya kita rubah? Tentu Mojopahit diam kan gitu, terserah kue gitu. Karena Mojopahitnya sudah tidak ada gitu. Paling itu nanti akan muncul kubu baru, kubu baru, kubu baru, begitu biasanya begitu. Akhirnya semuanya mengatakan melestarikan budaya Mojopahit. Sehingga ada ulama Mojopahit 1, ulama Mojopahit 2, ulama Mojopahit 3, ulama Mojopahit 4 kan begitu dan seterusnya. Maka ambigu ini kan warga Mojopahit do bingung kabeh, padahal bodoh gak duwe KTP Mojopahit kan gitu. Itu yang terjadi kalau melestarikan budaya. Agama bukan pelestari budaya. Dan akan menjadi tidak nyaman dan benturan saat tokoh budayawannya itu adalah sudah melibatkan unsur politis sebagai faktor hegemoni kekuatan dan kekuasaan, apalagi unsur ekonomi untuk memperoleh makan dari situ, kehormatan dari situ gitu ya. Saya telah menjadi tokoh budayawan Mojopahit, saya sudah menjadi tokohnya Mojopahit, wawasan Mojopahit, maka melanggengkan hegemoni kekuatan dan kekuasaan untuk memperoleh kehormatan dan ekonomi tidak boleh diganggu gugat kan gitu. Saat ada yang kritik langsung dianggap musuh kan gitu. Paham maksud saya tak ya? Paham. Totok mana paham wae. Dan jika pelaku budaya dan pelestari budaya ini ada masalah di antara mereka, ini saya ngajak mikir cerdas loh ya. Dan jika pelaku budaya dan pelestari budaya ada masalah di antara mereka, mereka akan membuat aturan-aturan atau kesepakatan yang tidak merusak budaya masa lalu. Kan pasti multitafsir. Pamannya begini, bahwa budaya kupat itu adalah di Mojopahit. Kalau kamu membuat kupatan itu adalah dari daun kelapa muda, itu pikiran kamu itu adalah budaya Mojopahit, dan itu bagian dari melestarikan Mojopahit, maka kamu pasti akan berpikir jangan dirubah karena dulu zaman Mojopahit itu adalah daun kelapa muda kan gitu. Pada saat ada teknologi baru, sistem baru, sang saat ini gak nganggo janur, wong golek janur yo angel umpama begitu, akhirnya ada cetakan, maka itu tetap ada sekelompok tetap tidak mau. Orang mengatakan
kelompok kolot atau kelompok konvensional tetap tidak mau mengikuti perkembangan. Karena mau jawab itu begitu. Kemudian kita tuduh dia bid'ah, kan begitu. Sehingga apa yang dia maksud bid'ah? Sebenarnya seharusnya sudah jelas kesimpulannya. Apa itu? Saat Mojopahit wis ilang, Ratu Rajane ya wis ora enek. Ini sesungguhnya yang disebut bid'ah. Karena pelaku yang memerintah dan yang diperintah sebenarnya sudah tidak ada. Kita mencoba mempertahankan budaya itu. Wes, ketemu tuh ya, masuk akal. Itu hubung ke dhewe karo rono-rono. Dan ini akan semakin dalam ya. Dan ini biasanya yang namanya pengetahuan, wawasan, budaya, itu biasanya hanya bersifat solusi sesaat. Hanya mengisi kekosongan dari yang kita anggap sebagai masalah. Juga hanya sekedar mengisi kekosongan dari pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Akan tetapi akan muncul lebih rumit kembali. Biasanya begitu. Makanya pada saat ada ketidaknyamanan oleh pimpinan, saat baru selesai kita memperoleh pemimpinan yang baru, kemudian saat ada pimpinan yang akan masuk, yang sebelumnya telah mendeklarasikan, telah berkampanye, telah mengungkap programnya, nanti kalian ini bumi ini akan saya buat begini, pertanian akan saya buat begini, peternakan saya buat begini, saya akan buatkan anggaran, nah, gitu. Setelah jadi ternyata tidak jauh beda. Tapi itu jenenge menungso, apalagi wong Jawa luar biasa, nggak pernah kapok. Ora pernah kapok. Berganti pemimpin langsung wah diduworong habis, ini hebat, ini Satrio Piningit, kan gitu. Setelah muncul bener glembos neh, nanti muncul lagi begitu lagi. Ini luar biasa, orang Jawa pandai memaklumi keadaan dan selalu memaafkan orang yang sudah terlanjur berbuat salah. Ada orang baru selalu menaruh harapan dan selanjutnya juga selalu dimaafkan, selanjutnya juga didukung, apalagi saat ada amplop berisi uang, dan gitu. Maka solusi selesai, masalah selesai, dan kita merasa senang. Umurnya cuma 3 bulan. Biasanya kan begitu. Maka muncullah perilaku ambigu, ya. Jadi hanya mengisi kekosongan saja sebenarnya, wawasan, wacana. Jadi makanya kalau itu sudah usang, kita mencari wawasan kembali, mencari pengetahuan. Kalau ilmu nggak begitu. Kalau ilmu bersifat istimror, bersifat abadiah. Nah, kita nggak bahas itu tapi ya. Jadi munculnya perilaku ambigu itu karena banyak tokoh berpendapat, kesepakatan nggak cocok, maka semuanya punya pendapat, semuanya punya tafsir, multi tafsir, kan gitu. Tapi saat multi tafsir di awal itu selalu mengatakan multi talenta, kan gitu. Tapi nek wis suwi multi bosok, kan biasanya kan begitu. Biasanya begitu biasanya. Kalau kita nggak bisa membedakan secara konkret ya, jadi muncul perilaku ambiguitas, persaingan, tandingan organisasi baru, pertikaian dan sebagainya itu akan semakin kuat. Sekarang begini, kalau ada kita melestarikan budaya
Mojopahit, sebagai anak keturunan Mojopahit, sehingga kita berangkat dari perasaan yang sama, tapi dengan niat setiap orang akan berbeda. Orang-orang yang memiliki daerah Mojopahit dikumpulkan, kemudian diajak mengumpulkan situs-situsnya Mojopahit, tulisan-tulisan tentang Mojopahit, umpamanya kan begitu ya. Kemudian tentang mungkin kupatan, mungkin tentang wayang, dan seterusnya begitu ya Pak Ma. Ini kan contoh saja. Permasalahannya kan begini. Apakah orang-orang di masa lalu memang dia itu membentuk kebiasaan supaya kita generasi sekarang itu supaya meniru budaya dan membuat budaya mereka? Faham maksud saya? Ini masalahnya. Apakah orang-orang Mojopahit yang kita sekarang ini kita mencoba menirunya? Apakah mereka saat membuat, langsung saja begini, kupat, pamannya begitu. Mereka membuat kupatan, kemudian kita meniru budaya kupatan. Kita asumsikan saja zaman Mojopahit, karena itu zaman Wali 9 begitu ya, di Mojopahit akhir. Kemudian pada saat kita meniru budayanya sekarang ini untuk kupatan, apakah kita saat ini memahami bahwa orang dulu itu supaya kita meniru mereka, atau ada sesuatu yang kita tidak tahu maksud dari membuat kupat itu? Konkretnya begini loh, apakah saat Imam Syafi'i wes ngono saat beliau menulis kitab apakah dia itu memang membuat supaya dirinya dijadikan tokoh sebagai mazhab yang bersaing dengan 4 yang lain, sehingga orang-orang sekarang itu bersaing saling mengolok dengan karena tidak bermadhab Imam Syafi'i, maka dikatakan bid'ah dan dikatakan salah, dikarenakan Imam Syafi'i dulu minta seperti itu. Kira-kira piye pikiran sampean? Kan gitu toh? Itu loh. Mula ojo gelut mung mergo mazhab. Imam Syafi'i sebenarnya malah kaget. Gila wong saiki iki piye kan begitu. Kembali kepada budaya. Jika ini kan akibatnya kan menjadi budaya. Kenapa dikatakan budaya? Karena kita nggak ketemu dengan sang penulisnya langsung. Gak iso takok, ki karepmu piye? Sebab kalau kita tanya seahli apapun orang sekarang, yang kita tanya pun juga hasil dari tafsir, hasil dari gagasan pikiran, hasil dari perspektifnya perasaan dia, bahwa dia bisa membaca maunya Imam Syafi'i, bisa membaca maunya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo gawe kupat, kan gitu. Ini sing ngrungokne ya wis seneng biasane. Kupat itu kula lepat pojok papat itu menunjukkan bla 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 ku janur jaanur tekane nur itu sing ngurekne wong otak adik-adik matuk sing saiki nek ditakok telesih sejarahi Sunan Bonang. Iya bener Sunan Bonang. Saya pernah membaca, yang saya perlukan bukan Anda pernah membaca, tapi Anda ketemu enggak dengan Sunan Bonang. Kalau membaca di Quran gak entuk kita iman mengikuti orang yang hasil dari membaca. Wa ma amanikum wa ma amanil ahli kitab. Ojo ngikuti angen-angenmu lan angen-angene hasil saka buku bacaan lan wong sing mbok takoki saka hasil bacaan. Kan gitu. Nek Qur'ane kreng. Gitu. Watak bisa bilaman ning golek ana wong sing iso jawab pasti, sehingga kowe ora budaya, sehingga kamu tidak berada di dalam wacana, sehingga kamu di dalam ketaatan dan kepatuhan atau atun ma'rufatun, ketaatan yang dikenal. Nah ayatnya begitu ya, ayatnya kita abaikan dulu aja ya, gitu. Karena banyak teman-teman kita yang mengabaikan ayat, kita abaikan aja ayat-ayat itu.
Mereka ngajak rasional, kita ajak rasional. Oke. Siapa takut? Sehingga sebenarnya banyak pelaku pelestari budaya itu tidak pernah bisa mengetahui dengan pasti maksud dan tujuan budaya itu dilakukan. Wayang, kita melestarikan wayang, tapi kita nggak pernah tahu maksudnya apa. Ngopo kok jenenge Werkudara, ngopo kok jenenge Janaka. Pada saat Bima Suci menggunakan kalimat Bima Werkudara. Pada saat di awal-awal menggunakan apakah? Waduh, kelali mau. Kemudian ada Janaka, ada Penengah Bendowo dan seterusnya itu. Kemudian ada Satrio. Itu Satrio itu semuanya ada maknanya. Pokoknya Wisanggeni itu Satrio jangkar bumi. Kenapa? Karena gitu. Dan seterusnya. Bima saat Bratasena dia Satriyan Jodipati. Itu ada maknanya. Maknanya tauhid banget sebenarnya. Tapi minggu kan takok, Pak Yai dari membaca. Dari Sunan Bonang. Saya jawab, iya dari Sunan Bonang. Pak Yai dari mana? Dari silsilah. Nah, gitu. Maka sebenarnya pelaku ini tidak mengetahui dengan pasti maksud dan tujuan aktivitas tersebut dilakukan ya. Ini pun pada saat kita tidak sejaman dengan dan pasti tidak pernah langsung bertatap muka dengan para nabi dan para rasul. Sehingga penjelasan itu hanya dari akal pikiran kita sendiri. Dan kita pun juga memilih yang cocok yang kita ambil dan kita melakukan pembenaran menurut akal pikiran kita sendiri. Kan begitu. Makanya kan kadang aku cocok karo dai A, aku cocok karo dai B, aku cocok karo dai C. Kan mergo golek sing cocok, enggak golek sing bener, enggak. Golek sing cocok. Aku seneng karo dai kae, aku seneng karo dai kae, aku seneng dai kae. Kalau kae gak kan gitu, gak cocok gitu lah. Gak cocok. Jadi agama itu memang cocok-cocokan. Gitu. Nek cocok ya tinggal, gak cocok ya dibuat, kan gitu. Ayo budal pengajian, sapa dak ini iki? Enggak cocok aku kan gitu. Ya agama model ngono penak banget memang, penak. Ya mesti untuk ganjaran. Wong ekonomi ya entuk bris-brisan, entuk jajan gitu. Sehingga kita tidak bisa mengetahui pasti apa sih yang dimaksud khusyuk. Apa sih yang dimaksud sholat? Selama ini kita tafsiran dari kita. Kalau ingin tahu pasti ya, bahkan Imam Syafi'i pun nggak kenal kok. Hambali juga nggak kenal. Kowe ki bermadzhab ke seseorang yang kowe ki ora kenal, aneh nggak? Kowe berpresiden, karo presidenmu ki ora sak jaman, kowe ki aneh nggak? Presidenmu sapa? Pak Karno, gendeng nggak? Presidenmu saiki sapa? Hayam Wuruk. Delepne kali sing di jero laut ya. Itu terjadilah sebuah praduga karena tidak ada yang wenang sah kecuali hanya prasangka kira-kira perspektifnya sendiri. Sehingga tidak berada di dalam kepastian, hanya duga-duga, hanya kira-kira, hanya tafsir-tafsir, anggapan-anggapan. Akhirnya juga membuat kesepakatan untuk meminimalisir
benturan atau ketidakcocokan. Semoga cocok. Nek gak cocok, kemudian kalimatnya begini. Jadi membuat kesepakatan dari situs-situs masa lalu dikumpulkan, ayo kita buat kesepakatan. Kemudian kita buat kesepakatan untuk kita ambil yang sama, nanti yang cocok di antara kita bareng. Kalau ternyata enggak cocok, muncul kalimat begini. Keberagaman, perbedaan itu adalah keberagaman, kekayaan hasanah bangsa. Perbedaan itu adalah rahmatan lil alamin, kan gitu. Contohnya kita tuh beda, ada manusia, ada monyet, ada gajah, ada bajul, itu kan kita beda. Kalau semuanya manusia, ada yang di darat, ada yang di laut, kita repot. Kan gitu. Maka perbedaan itu justru beragam. Nek dunia itu sama kabeh, sama iki bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini somo. Lah pada saat kalau semuanya itu somo, itu kayak Jepang kabeh. Somo ya. Karena gitu. Ya, kita kemas bahwa perbedaan itu adalah khasanah bangsa. Perbedaan itu rahmatan lil alamin. Sebenarnya enggak salah sebenarnya. Terkadang jargon itu digunakan untuk menutupi tabir-tabir kelemahan, kekurangan, dan ketidakjujuran.